Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pernikahan suatu bentuk ibadah yang paling sakral. Membangun ikatan di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai bentuk mitsaqan ghalidha, suatu ikatan perjanjian yang sangat berat. Pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dibangun di atas kedewasaan dan kematangan. Kedewasaan di dalam berpikir, kepantangan mental. Sehingga akan terbangunlah satu kesetiaan dan kebersamaan. Setelah itu dia akan menjalani berbagai macam tantangan hidup dengan penuh keberanian dan kepahlawanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan bagian daripada ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan dari diri kamu adalah pasangan yang dia jadikan mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta dan kasih sayang. Namun semua itu butuh proses yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah dan syaratnya ibadah tidak akan mungkin diterima Allah, termasuk nikah, ikhlas dan benar. Keikhlasan kita di dalam menikah sangat dituntut. Kita tidak menikah kecuali karena Allah. Kita tidak akad kecuali karena Allah, yang akhirnya seluruh materi yang kita keluarkan, waktu tenaga yang kita korbankan, dan langkah menuju pernikahan semuanya akan berpahala. Dan selanjutnya adalah benar sesuai dengan tuntunan dan ketetapan syariat Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil diawali dengan ta'aruf yang sempurna, lengkap dan teliti. Ibarat kita beli barang, bukan akadnya yang penting, tetapi yang paling terpenting adalah kita bagaimana saat memilih, caranya memilih, dan standar kita untuk memilihnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk meletakkan mani kamu wanita-wanita yang baik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena nasabnya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, karena kalau tidak kamu akan mengalami kehancuran, kerugian. Adapun laki-laki juga sama, Rasulullah SAW menekankan, idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwiju, bila datang kepadamu laki-laki yang telah baik agamanya dan akhlaknya, hendaknya Anda nikahkan. Wa illam taf'alu, kalau tidak, fasatakunu fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, kehancuran yang besar. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menetapkan pilihan, terutama di atas agama dan akhlak, kita ta'aruf, melakukan perkenalan
dari sisi watak dan tabiat. Insya Allah, maka tahapan berikutnya kita langsungkan khidbah. Meminang suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dengan cara mendatangi walinya untuk meminta menikahi anak. Prosesi ini belum mengesahkan hubungan, apalagi ta'aruf jahiliyah. Ta'aruf mereka sudah berduaan, saling pegang-pegangan, bahkan melakukan hubungan bak suami istri, merupakan suatu perkara yang sangat dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh agama. Yang mengesahkan pernikahan adalah tahapan berikutnya, yaitu akad nikah. Kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka pada saat itulah halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki bahwa bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah dan kamu ambil dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjalankan pernikahan dengan menegakkan hak. Laki-laki menjalankan hak suami dengan baik, suami menjalankan hak istri dengan baik. Dan caranya jangan banyak menuntut hak, tetapi nuntut diri sendiri yang paling terbaik menunaikan kewajiban rumah tangga. Insya Allah kalau rumah tangga sudah didasari atas mawaddah warahmah, lalu hak dan kewajiban rumah tangga tertunaikan dengan baik. Baik hak kaitannya dengan batin, kebutuhan rohani, agama dan materi tertunaikan dengan sempurna, maka dijamin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi panduan bagi orang yang mau menikah atau sedang menjalankan pernikahan atau yang telah menikah untuk selalu dan selalu mengukur bahwa pernikahan yang dijalankan sekarang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan untuk meraih jannatun na'im, dan cita-cita harapannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan-pasangan kami, anak cucu kami yang menenangkan hati, meneduhkan pandangan, dan jadikan mereka imamul muttaqin, yang pada akhirnya nanti kita di surga mendapatkan apa yang telah ditegaskan oleh Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itulah yang akan dimasukin oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya yang mereka amal solehnya sama. Semoga harapan kita terwujud, cita-cita dan keinginan kita tergapai untuk hidup sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan awet hingga akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.